Selamat datang di podcast Ian Bardiolika bersama Himanegara. Saya Devira Fitriani selaku host pada hari ini. Dan di sebelah kanan saya ada Kak Novang Cahya Srikartini selaku narasumber pada hari ini. Nah, hari ini kita akan membahas bagaimana tips menjadi mahasiswa berprestasi. Nah, mungkin kakak bisa memperkenalkan terlebih dahulu kepada teman-teman. Halo, perkenalkan nama saya Novang Cahya Srikartini. Saya mahasiswa IAN semester tua, semester akhir angkatan 2020. Saya berasal dari Kabupaten Lingga, tepatnya di Kecamatan Senayan. Senang sekali bisa bergabung kembali atau datang di acara atau kegiatan dari Himanegara yang kedua kalinya ya. Kemarin saya juga pernah mengisi di acara ospek jurusan di Himanegara. Nah, buat teman-teman, kali ini kita akan bincang-bincang menarik nih tentang tips-tips bagaimana cara menjadi mahasiswa berprestasi. Oke. Nah, kemarin kakak pernah mengikuti nih dan menjadi mahasiswa berprestasi di Umrah. Nah, apa sih menjadi ketertarikan kakak untuk mengikuti mahasiswa berprestasi di Umrah? Langsung aja jawab. Sebenarnya bukan lebih ketertarikan, tetapi bagaimana motivasi atau dorongan yang dimiliki agar bisa mengikuti mahasiswa berprestasi. Ada beberapa yang menjadi penguat bagi diri saya atau dorongan-dorongan dari berbagai sisi, karena awalnya juga saya merasa insecure ya. Karena yang saya ikuti ini adalah mahasiswa berprestasi tingkat universitas. Artinya kan ada delegasi dari berbagai fakultas ya kan, yang terbaik untuk ditandingkan atau dikompetisikan di dalam pemilihan mahasiswa berprestasi itu sendiri. Kalau dari saya, motivasi saya untuk mengikuti Pilmapres tingkat universitas itu ada 3. Nah, pertama, saya tuh ingin sekali mengembangkan atau melihat kapasitas yang ada dari diri saya. Saya ingin melihat bagaimana ketika saya disandingkan dengan mahasiswa-mahasiswa yang lain yang berada atau yang menjadi perwakilan dari setiap fakultas. Bagi saya, ajang dari Pilmapres ini bukan hanya sebagai kompetisi, tetapi bagaimana kita menjadikan ini sebagai resensi diri. Nah, kalau di dalam buku kan resensi itu adalah bagaimana kita melihat kekurangan, ya kan, kemudian kelebihan dari buku. Nah, resensi diri itu juga sama halnya seperti itu, bagaimana saya ingin melihat apa saja kelebihan dari diri saya, kemudian apa yang menjadi kekurangan saya, dan itu akan saya perbaiki ke depannya. Dan semua itu bertujuan untuk melihat selama saya menjadi mahasiswa, proses apa yang sudah saya lakukan selama ini. Begitu, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa saya tertarik untuk mengikuti Pilmapres ini? Karena pastinya kan kita mengikuti Pilmapres ini dari berbagai delegasi ya pastinya. Dan semua itu punya background yang berbeda-beda, punya dari keilmuan yang berbeda-beda, dari jurusan manajemen mungkin, dari FEBM, kemudian dari IAN, FISIP, dan lain sebagainya. Saya tuh ingin membuka jaringan atau menjalin jaringan komunikasi, relasi pertemanan lah tepatnya kepada teman-teman yang lintas jurusan untuk kita bisa mendapatkan informasi, kemudian nanti juga kita dapat terinspirasi lah, karena kan kita ketika kita bertemu dengan orang lain maka kita akan tahu nih apa aja prestasi yang dia miliki, dan itu menjadi inspirasi bagi diri kita. Ketika kita mampu untuk mencoba untuk menjalin silaturahmi atau menjalin relasi pertemanan itu sendiri, nanti kita akan mendapatkan yang namanya 4C1N. Nah, 4C1N itu apa aja? Yang pertama itu adalah kita akan menjadi mahasiswa yang critical thinking. Yang kedua, kita akan menjadi mahasiswa yang kreatif. Yang ketiga, C-nya itu adalah communication. Dan yang keempat ada collaboration.
Dan yang satu N-nya itu adalah networking. Nah, perlu saya tekankan sekali lagi, menjadi mahasiswa itu kita harus yang namanya kolaborasi. Dan baru-baru ini setelah saya mengikuti ajang Filmapres itu, teman-teman, saya mendapatkan relasi pertemanan, dan disitulah saya membuka untuk berkolaborasi bersama lintas jurusan. Dan kebetulan baru-baru ini kami menang juara 3 lomba bisnis plan. Wow, luar itu biasa sekali ya teman-teman. Itu kami bisnis plannya lintas jurusan. Artinya dari Ian ada kakak, terus juga ada teman kakak dari manajemen, kemudian ada dari THP, teknik hasil perikanan. Itu kami berkolaborasi, alhamdulillah menang juara 3. Wow, sangat menarik banget teman-teman. Kemudian selain itu, hal yang harus teman-teman tanamkanlah dari diri teman-teman, bagaimana menjadi mahasiswa berprestasi itu, motivasi apa aja. Kalian harus menanamkan yang namanya tekad dan kemauan, dan harus menantang diri. Salah satu prinsip atau dorongan yang ada di dalam diri kakak itu, kakak punya prinsip segala sesuatu itu harus kakak coba, menang kalah itu urusan belaka, yang penting kita coba aja dulu gitu kan. Dan ini juga pernah penelitian yang pernah dilakukan oleh Heckhausen, itu beliau menyampaikan bahwa ada 5 indikator yang menjadi motivasi seseorang untuk berprestasi. Yang pertama itu ada berorientasi sukses, kemudian kerja keras, berorientasi masa depan, mencoba tantangan, berani mencoba hal baru, tantangan, men-challenge diri, dan yang kelima itu ada tangguh. Nah, poin yang keempat inilah challenge, berani men-challenge diri. Artinya kita sebagai mahasiswa harus punya energi ini, berani mencoba hal baru, men-challenge diri agar keluar dari zona nyaman itu. Itu sih yang dorongan dari kakak, kenapa kakak mau ikut Filmapres tingkat universitas. Oke, baik teman-teman. Nah, selanjutnya mungkin kalau kita mau mengikuti mahasiswa berprestasi itu kan pasti membutuhkan persiapan nih Kak. Nah, mungkin kakak bisa kasih tahu nih kepada teman-teman bagaimana sih persiapan untuk mengikuti mahasiswa berprestasi di universitas. Oke, kalau persiapan rasanya itu kembali lagi lah ya dari setiap individu masing-masing, karena setiap orang itu punya outline catatan mereka masing-masing ya kan, apa yang harus dilakukan hari ini, besok dan seterusnya. Tapi di sini kakak lebih memberikan tips lah, apa aja sih yang harus kalian persiapkan untuk menjadi persiapan untuk ikut ke ajang Filmapres tingkat universitas. Yang pertama, kalian itu harus punya yang namanya kemampuan untuk memanage waktu. Nah, kenapa hal ini penting? Nah, memanage waktu itu bagaimana kan kita mengatur waktu ya kan? Memanage waktu ini bukan serta-merta kita memetakan hari ini kita lakukan apa, kemudian besok dan seterusnya. Tetapi bagaimana setiap manage waktu ini kita berikan target. Nah, contoh ya, misal kakak sekarang lagi sibuknya skripsi. Ya. Jadi kakak tuh punya target setiap waktu yang kakak petakan, hari ini, besok dan seterusnya, itu kakak harus punya target. Jadi satu hari misal itu kakak harus melakukan aktivitas yang memang berkaitan dengan skripsi gitu. Pokoknya segala sesuatu itu harus berkaitan dengan skripsi, melakukan hal-hal positif. Dengan demikian banyak informasi-informasi baru yang kakak dapatkan, kemudian hal itu bersifat positif sehingga dapat bermanfaat bagi diri kakak. Itu yang pertama. Yang kedua itu bagaimana kita menjalin relasi pertemanan dengan orang lain. Nah, salah satu yang bisa kita lakukan adalah dengan mengikuti organisasi. Jadi saya di sini juga menyarankan ya untuk teman-teman sekalian, baik mahasiswa IAN dari tingkat FISIP ataupun universitas, ayo kita bergabung organisasi, baik itu internal kampus maupun eksternal kampus. Karena ketika kita mencoba bergabung dengan bergabung dengan organisasi, dan kita akan bertemu dengan orang-orang yang banyak, kemudian kita akan
secara tidak langsung kita akan menambah wawasan, ya kan, menambah pengetahuan, dan itu akan memunculkan ide dan gagasan, dan itu akan menjadikan kreativitas. Nah, kreativitas inilah yang menjadi peluang seseorang untuk berprestasi. Dan yang terakhir adalah persiapan kalian harus sebanyak-banyaknya asah skill dan kemampuan. Bagaimana itu terserah mau akademik ataupun non akademik, asah kemampuan kalian sebanyak-banyaknya, kumpulkan prestasi yang kalian miliki itu, karena itu salah satu yang harus dipersiapkan dalam mengikuti ajang Pilmapres. Pilmapres ini kan mahasiswa berprestasi, artinya ada mahasiswa yang punya banyak prestasi. Nah, prestasi inilah yang harus kalian kumpulkan sebanyak-banyaknya itu. Oke, menarik sekali. Nah, selanjutnya mungkin kan kalau mengikuti Pilpres itu pasti ada tahap-tahap seleksi nih, Kak. Nah, Kakak mungkin bisa kasih tahu kepada teman-teman bagaimana tahap seleksinya untuk menjadi Pilpres di Umrah. Kalau seleksinya secara teknis dan secara administratif, kalau secara teknis itu kalau Pilmapres itu kita ada sebenarnya ada seleksi fakultas, kemudian universitas, baru delegasi universitas akan dikompetisikan di ajang nasional. Nah, karena kalau di secara tingkat universitas dan kakak yang di Umrah ya, itu secara administratif ada berkas-berkas yang harus teman-teman penuhi. Apa aja itu? Pertama pasti kalian harus memiliki banyak segudang prestasi, baik akademik maupun non-akademik. Itu nanti berupa sertifikat sebagai bukti bahwa dia memang benar-benar berprestasi dan pernah menjuarai di bidang-bidang tertentu. Kemudian yang harus kalian penuhi itu berkasnya adalah pengabdian kepada masyarakat. Oh ya, perlu kakak kasih tahu juga bahwa seleksi yang dilakukan untuk Pilmapres ini berkaitan dengan tridharma perguruan tinggi, pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Nah, salah satu berkasnya itu adalah bagaimana atau apa aja yang sudah kalian lakukan ketika menjadi mahasiswa, pengabdian apa yang sudah kalian lakukan kepada masyarakat. Itu nanti secara administratif kalian harus penuhi itu. Kemudian juga kalian harus membuat KTI, karya tulis ilmiah. Itu gagasan kreatif yang kalian sumbangkan dan itu akan dipresentasikan nanti di waktu grand final gitu. Oke, nah terakhir nih teman-teman, nih pasti kita juga pengen nggak sih kayak jadi kakak Novang gitu, menjadi mahasiswa berprestasi di Umrah. Nah, mungkin kakak bisa memberikan motivasi kepada teman-teman untuk menjadi mahasiswa berprestasi di Umrah. Kalau motivasi ini aja sih ya, titel kita menjadi mahasiswa itu kan harus kalian tanamkan, status menjadi mahasiswa harus kalian tanamkan bahwa kita itu adalah orang yang beruntung. Orang yang harus kita banggakan ketika kita menjadi mahasiswa. Privilege atau hak istimewa menjadi seorang mahasiswa ini jangan kalian sia-siakan. Jadikan mahasiswa status kalian menjadi mahasiswa ini sebagai peluang dan kesempatan untuk kalian betul-betul berprestasi. Karena mahasiswa ini adalah simulasi ketika kita bertemu ke dunia kerja sesungguhnya, simulasi miniatur kecil. Karena nanti disinilah kita sebagai mahasiswa kita akan terlatih yang namanya memanage waktu, kita bisa terlatih mengendalikan masalah, mengendalikan rasa malas ya kan, dan semua itu pasti akan berorientasi kepada masa depan. Semata-mata akan melihat tujuannya adalah masa depan, gitu. Satu hal motivasi yang kakak sampaikan bahwa mungkin setiap orang bisa sukses, ya kan? Setiap orang bisa sukses, tapi tidak semua orang itu berani untuk men-challenge dirinya. Tidak semua orang untuk berani mencoba hal-hal baru, berani menghadapi rasa ketakutan, dan berani untuk gagal. Nah, ketika kalian berani untuk gagal, maka kalian akan menemukan yang namanya celah-celah untuk memperbaiki, membenahi apa aja yang harus kalian maksimalkan, apa aja yang harus kalian perbaiki. Dan proses itulah yang menjadikan kalian lebih baik ke depannya gitu.
Oke, sudah berakhir sudah kita di podcast Ian Badioleka pada hari ini. Semoga hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Sampai jumpa kembali. Dadah.